Hai guys, aku Sisar Sarif. Mari kita lanjutkan pembahasan manga Keiju Hachiko chapter 128 yang katanya satu chapter lagi bakalan tamat. Chapter kali ini akan menceritakan tentang bagaimana kondisi setelah Kafka berhasil menyerang inti tubuh Keiju Meireki. Bagaimanakah cerita selengkapnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Let's go! Setelah Kafka berhasil menghancurkan inti tubuh Keiju Meireki, terlihat Keiju nomor 9 beserta Keiju Meireki perlahan-lahan mulai lenyap dan terjatuh. Kurusu berteriak kalau Kafka berhasil melancarkan pukulan telak dan inti Keiju mengalami kerusakan parah. Semua orang seperti Kikoru yang masih di udara, Ichikawa yang menyaksikan dari bawah, Direktur Itami dan Nogizaka yang menyaksikan dari ruang kendali, dan orang-orang yang menyaksikan dari shelter pengungsian, semua terlihat tegang menantikan hasil pertarungan ini. Tubuh Keiju Meireki pun terjatuh menimpa sisa-sisa bangunan yang hancur akibat pertarungan sebelumnya. Okonogi yang berada di ruang kendali unit 3 menginformasikan dengan keringat dingin yang ada di wajahnya bahwa tanda vital Keiju Meireki telah hilang. Target utama telah ditumbangkan. Semua orang yang berada di ruang kendali sempat terpaku dan saling menatap satu sama lain selama beberapa detik. Setelah itu mereka pun tiba-tiba berdiri dan berteriak secara serentak. Wah! Tidak hanya yang berada di ruang kendali unit 3 saja, tapi semua orang ikut berteriak mengetahui kekalahan Keiju Meireki ini. Mulai dari orang-orang di ruang kendali unit 1, Komandan Mina, orang-orang di shelter, semua ikut berteriak melepaskan kegembiraan mereka. Ruang kendali menambahkan informasi kalau sinyal dari para Keiju yang bangkit kembali di berbagai area juga terus menghilang. Mina yang mendengar informasi itu pun tersenyum. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Mina teringat dengan bagaimana kondisi Kafka. Kafka terlihat tergeletak tidak bisa bergerak. Hal ini membuat Mina meneriakkan nama Kafka. Begitu juga dengan Kurusu dan juga Ichikawa. Mereka semua terlihat khawatir dengan kondisi Kafka yang tidak bisa bergerak dari sana. Di sisi lain, Kafka merasakan kalau para dendam yang ada di tubuhnya mulai menghilang karena tujuan mereka telah tercapai. Karena itu, Kafka juga merasa kalau dia yang telah menjadi satu dengan mereka juga akan menghilang. Dalam alam bawah sadarnya, dalam wujud manusia, Kafka berkata, "Bohong jika kukatakan bahwa aku sama sekali tak menyesal. Tapi aku sudah melakukan semua yang bisa kulakukan. Berkat mereka semua, akhirnya aku bisa menepati janjiku." Mina, Ichikawa, Kikoru, Wakil Komandan Hoshina, Komandan Narumi, Iharu, Haruichi, Aoi, anggota pasukan pertahanan dan juga semua orang yang ada di Monster Sweeper, terima kasih. Dengan sedikit senyuman di wajahnya dan tubuh yang mulai menghilang, Kafka pun mengucapkan kata-kata terakhirnya. Sisanya ku serahkan pada kalian. Tiba-tiba ada seseorang yang menepuk pundak Kafka yang mau menghilang itu. Orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Komandan Isao. Sambil menepuk pundak Kafka, Komandan Isao berkata, "Tidak boleh, takkan kubiarkan itu terjadi." Kafka pun kaget bukan main sampai mengangkat salah satu kakinya. Dia bingung kenapa Komandan Isao bisa ada di dalam kepalanya. Di sisi lain, berbagai perasaan yang telah menyatu dengan Keiju tipe khusus Meireki ini pun juga menghilang. Mereka juga terbebaskan. Dengan tubuh yang mulai menghilang, Komandan Isao pun menyampaikan maksud kedatangannya. Dia datang demi memberi ucapan terima kasih untuk yang terakhir kalinya.
Di sisi lain, dengan wajah yang sedikit sedih, Kafka meminta maaf kepada Komandan Isao karena dia tidak menyangka kalau ternyata keju nomor 9 lebih kuat dari dugaannya. Sehingga Tokyo jadi hancur berantakan seperti ini. Komandan Isao menjawab, "Jangan cemas. Hal yang sama juga terjadi saat kami menghadapi keju nomor 6. Entah sudah berapa kali umat manusia seperti kita telah berhadapan dengan bencana besar yang membuat kita merasa putus asa. Namun setiap itu terjadi kita bangkit kembali, belajar dari kesulitan yang dihadapi, dan terus mengembangkan diri. Dan setelahnya kita akan menciptakan dunia yang jauh lebih kuat, sama halnya dengan kali ini. Umat manusia pasti akan bangkit kembali." Di tengah percakapan, mereka melihat kota Tokyo yang sudah hancur berantakan disertai perasaan yang menyatu bersama para kaiju yang sudah menghilang. Akhirnya Komandan Isao pun menyampaikan maksud sesungguhnya kepada Kafka. Dia memberikan misi baru untuk Kafka. Pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Ulurkan tanganmu untuk membantu pemulihan, serta untuk menghadapi ancaman yang baru. Begitulah kata Komandan Isao kepada prajurit Hibino sambil menatapnya dengan tajam. Akan tetapi Kafka malah meminta maaf karena jantungnya telah berubah menjadi inti kaiju sehingga sudah tidak bisa lagi. Belum selesai mengatakannya, tiba-tiba Komandan Isao berteriak, "Hadap sini!" Tiba-tiba Komandan Isao sudah berada di depan Kafka dan langsung memukul dada Kafka sampai tembus ke dalam. Kafka pun batuk dan terpental jatuh ke bawah akibat pukulan tersebut. Lalu Komandan Isao pun memberikan pesan terakhirnya, "Bawalah benda itu bersamamu. Aku sudah tak membutuhkannya lagi. Lalu sampaikan salamku pada Kikoru dan yang lainnya." Setelah mendengar pesan terakhirnya, Kafka pun mulai tidak sadarkan diri. Di sisi lain, bangkai kaiju Mereki sudah sampai di daratan. Kurusu mengingatkan kalau keju tipe khusus era Mereki ini akan segera hancur. Para prajurit yang ada di sekitarnya diharapkan untuk segera evakuasi. Kafka yang tidak sadarkan diri dan masih berada dalam wujud kaijunya terjatuh dari atas tubuh kaiju Mereki. Kikoru yang melihatnya terlihat khawatir dan meneriakkan nama Kafka Hibino. Untungnya ada Ichikawa yang berhasil menangkap dan menyelamatkan seniornya itu. Mina yang berada jauh dari sana juga terlihat khawatir dan penasaran dengan kondisi Kafka dari alat komunikasi. Chapter kali ini ditutup dengan wujud Kafka yang mulai kembali lagi menjadi manusia. Kira-kira apa ya yang dimasukkan Komandan Isao ke dalam dada Kafka tadi? Apakah itu jantung Komandan Isao sendiri sehingga Kafka bisa kembali menjadi manusia? Gimana nih menurut kalian? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Wow, oke guys, itu tadi pembahasan manga Keiju Hachiko chapter 128. Gimana nih menurut kalian chapter kali ini? Like video ini jika kalian suka. Subscribe untuk mengikuti kelanjutan ceritanya dari channel ini. Aku Sisar Sarif, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.